Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat UINSU TV yang berbahagia, senang sekali bisa menyapa para sahabat sekalian melalui kanal YouTube Humas UIN Sumatera Utara ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar Fakultas Kesehatan Masyarakat. Perbincangan akan kita bagi dalam 3 segmen 1, 2, dan 3. Langsung saja kita menyapa narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Profesor Dr. Safarudin MPD, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, Prof? Baik. Alhamdulillah sehat, kalau sehat. Ya, alhamdulillah. Dan Bapak Profesor dia juga sehat. Terima kasih, Bro. Baik, sahabat UINSU TV yang berbahagia, kita langsung saja berbincang mengenai bagaimana Prof. Safar visi misi UIN Sumatera Utara dalam perjalanan 1 tahun ini dan bagaimana di FKM sendiri. Baik, terima kasih Pak Reza. Sejauh ini ya, bahwa visi misi UIN Sumatera Utara Medan yang sudah kita tetapkan bersama, yaitu adalah tentang fokus kepada moderasi beragama, wadatul ulum ya, pertama wadatul ulum, moderasi beragama, dan pemberdayaan masyarakat atau umat. Nah, tiga sasaran visi ini kalau kita lihat merupakan distingsi UIN Sumatera Utara Medan dengan PTKIN yang lain ya, paling tidak yang setara itu ya UIN yang lain lah ya, baik yang lebih dulu berkembang maupun yang belakang muncul. Nah, menurut saya pilihan kita antara visi ini sangat strategis sekali ya, di tengah perkembangan bangsa Indonesia menuju kemajuan. Misalnya kita lihat visi terkait dengan wahdatul ulum ya. Wahdatul ulum ini sebenarnya merupakan kristalisasi dari konsep pengetahuan dalam Islam ya. Kalau kita pahami dari berbagai ayat, misalnya yang paling tegas itu adalah ya, bahwa seluruh pengetahuan itu bersumber dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Di surat berdekatan ya, di Al-Baqarah dan mungkin sampai Al-An'am itu ada 2 kali disebutkan. Nah, jadi baik pengetahuan yang bersifat kewahyuan Qur'aniyah ya, dari Al-Quran dan Al-Sunnah, itu pengetahuannya memang secara esensial itu begitu ya. Pengetahuan kewahyuan itu menghasilkan ilmu agama pada masa saya gitu. Sementara pengetahuan empirik sunnatullah, baik yang eksak, alamnya, sosial, itu merupakan kreativitas kita, inovasi kita terhadap sunnatullah yang kita peroleh. Sisi lain menurut saya yang moderasi beragama sebagai kemajuan itu kan merupakan bukti kemahakuasaan Allah ya, keragaman itu. Dan kalau Allah sebagai dalam banyak ayat disebutkan, kalau Allah mau ya, buatnya satu bisa itu. Cuma itulah bukti Allah Maha Kuasa, Maha besar, Maha kaya, sehingga harus kita syukuri ya, keragaman itu untuk menjadi kekuatan kita dalam membangun. Jadi beda agama, beda suku, beda budaya, ya, beda bahasa, justru harus dijadikan untuk saling memahami, memperkuat, apalagi dalam konteks Indonesia, maka ini perlu kita jadikan modal untuk membangun ya, secara bersama. Kemudian pemberdayaan. Pemberdayaan ini penting menurut saya karena dalam realita dan memang sunnatullah juga
ada kaya, ada miskin, ya, ada yang terbelakang, ada yang maju. Nah, jadi hal itu harus dijadikan merupakan sasaran perguruan tinggi untuk bisa menggunakan ilmu pengetahuan memberdayakan masyarakat. Bisa gitu Pak Reza. Iya, kalau di FKM sendiri bagaimana Prof? Model-model pemberdayaan yang berlaku? Baik, kalau di FKM, ya, karena visi kita itu turunannya adalah sasaran itu masyarakat pesisir yang kita kenal dalam kaitannya dengan kesehatan. Ya, selama ini nggak rentan kan, Iya. mengenai kebersihan lingkungan, ya kan, kemudian mungkin juga termasuk pola makan kalau dalam konteks gizi kan. Kemudian kita lihat menyangkut kalau lingkungan jelas lah ya, masuk jamban dan semuanya kan. Hanya yang kami atasi dengan penyuluhan sekaligus penelitian, ya, pendampingan kan, penelitian yang kemarin itu kita melakukannya di Sibolga, ya, masyarakat pesisirnya Sibolga. Kita hasilkan di situ misalnya ada 5 artikel penelitian dari pengabdian masyarakatnya. Nah, karena sekarang kan pengabdian masyarakat itu dipahami menggunakan ilmu untuk mengubah masyarakat kepada keadaan yang lebih baik. Nah, itu yang kami lakukan dalam kaitan ini. Ya. Jadi ini bisa dibaca oleh masyarakat bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sebagaimana fakultas di universitas lain, Ya. tetapi dengan kombinasi misalnya pendekatan keagamaan juga gitu ya. Iya. Karena itu kita waktu bulan puasa yang lalu, ya, kan sudah periode ini ya, kita melakukan diskusi Wahdatul Ulum terkait dengan puasa dan pendidikan, puasa dan kesehatan, puasa dan gizi, terusnya. Nah, itu kita lakukan rutin 1 bulan itu. Ya. Kita lakukan. Dan itu diskusinya ya luring, Ya. bukan daring. Paradigma kesatuan ya, Ilmu integrasi. Wahdatul Datul Ulum. Baik, Profesor Sapar, bagaimana perkembangan ya, program-program yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara ini? Ya, baik, terima kasih. Saya jelaskan sedikit. Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara ini kan sejauh ini masih memiliki 1 prodi, ya, ilmu kesehatan masyarakat atau IKES gitu kan. Nah, mahasiswanya sejauh ini itu berjumlah sekitar 2.800-an, meskipun 1 prodi. Nah, sementara dosennya itu mencapai 27 orang. Ya. Dalam perkembangan terkini, FKM ini sudah akreditasi B, ya. B, ya. Kalau dengan perubahan penilaian akreditasi ini, ya, disamakan dengan baik sekali, ya, baik sekali. Nah, FKM sekarang sedang bersiap-siap melakukan reakreditasi di bulan 8 nanti, pengiriman instrumennya, ya, dengan instrumen. Kami berharap akan melakukan usaha untuk meningkatkan akreditasi ini dengan modal yang kita miliki, ya, tentu saja SDM satu sisi dan program-program yang dilaksanakan selama ini sisi lain, menyangkut terutama perguruan tinggi kan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dalam kaitan ini, ya, dalam tahun ini untuk bidang kemahasiswaan kita meraih medali perunggu dalam kejuaraan di Bali, kegiatan internasional, dengan mahasiswa menghasilkan karya inovasinya, membuat spray yang wanginya itu aroma bunga tanjung namanya. Nah, itu sudah dibuat. Nah, di sisi lain sebelumnya juga FKM dalam 3 tahun ke belakang itu sudah juga berkegiatan perlombaan di Korea Selatan dan di Malaysia, ya, di Malaysia. Alhamdulillah kegiatan internasional sudah ada. Nah, dalam kaitan ini penelitian yang kita lakukan itu untuk dosen fokusnya seperti saya katakan tadi, fokus kepada pemberdayaan masyarakat pesisir, ya, di bidang melalui penelitian bidang kesehatan sudah kita lakukan. Sisi lain kalau pengabdian juga begitu, ya, pengabdian juga begitu, karena memang fokus utama kita di visi FKM yang kita turunkan dari UIN itu masyarakat pesisir. Nah, kita upayakan begitu. Nah, oleh sebab itu
Maka penelitian pengabdian itu kita fokuskan kepada masyarakat pesisir, pemberdayaannya. Kalau terkait dengan kurikulum, tentunya kita mengikut kurikulum yang dikembangkan oleh UIN, ya, sekitar 26 SKS itu adalah terkait dengan pengembangan Wadatu Hulu, ya, secara konseptual. Sementara yang lain itu kita mengikut kepada asosiasi perguruan tinggi kesehatan Indonesia, APTKMI. Ke depan, ya, paling tidak kita berharap, ya, untuk putaran berikutnya reakreditasi ini, meskipun belum dapat unggul, ya, karena dosen kita kan itu masih 1 orang doktor, ya, yang lainnya baru sedang kuliah, ada di USU, ada di Jepang, kemudian 1 orang lagi sedang proses ke Jepang lagi. Yang di Jepang ini mungkin tahun ini sudah tamat, tahun depan namanya, insyaallah. Saya kira itu terkait SDM dosen. Sisi lain yang kita lakukan juga tentang pengembangan SDM ini, kita di MKF itu program berkelanjutannya melakukan pembinaan SDM, ya, 2 kali dalam sebulan. Ya, sejauh ini sudah yang ketiga ini, 3 narasumber lah. Tapi sementara ini kita ambil narasumbernya dari dalam, ya, khusus FKM saja untuk mengupayakan memperkuat tim ini dalam tim kerja untuk peningkatan berkelanjutan di FKM itu sendiri. Saya kira. Ya. Kalau boleh dijelaskan lagi atau lebih detail lagi, sebenarnya apa argumennya, Prof? Distingsi keilmuan kesehatan masyarakat di UIN ini kemudian pada periode ini fokus pada masyarakat pesisir. Kalau kita lihat, ya, dalam kaitan ini bahwa fokus kepada masyarakat pesisir itu yang mampu kita tangani dulu, ya kan, tidak menyangkut terus sampai ke Asia kan, sesuai dengan akreditasi kita juga. Nah, mungkin nanti perubahan ke depan ini baru kita lihat analisis lingkungannya lah, internal dan memang eksternal. kalau di Sumatera Utara garis pantai timur ini juga atau garis pesisir ini memang banyak masyarakatnya gitu. Iya, baik pantai timur, pantai barat kan. Iya. Di Selat Melaka ini, yang bisa kita bayangkan dari dari kalau di Sumatera Utara, ya, dari Langkat, ya, sampai ke Tanjung Balai kan. Iya. Tanjung Balai, bukan Tanjung Balai itu, apa itu? Ya, Rabula itu kan juga Labuan Batu juga kan. Nah, itu. Artinya Fakultas Kesehatan Masyarakat kemudian mempertimbangkan skala kebutuhan yang ada di masyarakat. Iya. Jadi peran FKM-nya itu di situ dia, ya, baik pendampingan maupun juga perlakuan, ya, dengan program untuk mengubah pola hidup sehat itu, untuk mendukung Indonesia sehat pada tahun 2035. Oke. Gitu deh. Iya. Selain itu, Prof, misalnya kan ada struktur masyarakat lainnya juga selain pesisir. Ada kalau di Sumatera Utara kan ada perkebunannya juga banyak gitu ya. Desa. Kemudian wilayah-wilayah dengan kondisi geografi yang berbeda. Itu bagaimana pertimbangan-pertimbangannya? Kita lihat yang paling rentan itu sementara ini masyarakat pesisir. Tapi begitu pun kita kan melakukan perubahan resa, ya. Resa mungkin di situ nanti baru kita lakukan perubahan visi FKM-nya untuk merangkul segmen lain, apakah masyarakat perkebunan atau masyarakat pedesaan. Nah, kalau kita lihat, kita banding misalnya dengan USU, yang USU itu masyarakat tropis sasarannya. Nah, gitu. Baik, Prof. Sapar, ini bagaimana tentang potensi pengembangan program-program Fakultas Kesehatan Masyarakat di masa yang akan datang? Baik, mengenai potensi untuk pengembangan FKM ini, sebenarnya di awal periode ini, di akhir tahun yang lalu, sudah kita mulai mengajukan proposal prodi baru, itu prodi gizi dan psikologi. Sekarang sedang proses. Mengingat bahwa dalam satu prodi ini
karena banyak peminatan di bidang kesehatan ini. Itu mahasiswa kita kan di angka ratusan setiap tahun yang input mahasiswa, ya kan. Nah, menurut kami supaya akreditasi ini bisa cepat prosesnya meningkat, maka diperlukanlah program baru ya, program studi baru, ya, program studi baru sehingga nanti input itu bisa memilih, ya, bisa memilih level 1, kan gitu ya, bisa memilih gizi, bisa memilih psikologi. Sasaran berikutnya adalah pengembangan prodi ini kita bisa buka fakultas psikologi. Kalau prodi ini nanti sudah bisa berkembang kan, meskipun ditompang di FKM, kan itu dia. Nah, strategi berikutnya adalah kami sudah menyiapkan draft awal proposal prodi tentang kedokteran, ya, pendidikan dokter itu kan. Meskipun itu nanti sangat tergantung kepada kebersamaan untuk mempersiapkan gedung kedokteran, ya kan, dalam rangka mengakomodir prodi kedokteran yang ada di FKM, kan itu dia. Ini harus sama dia, karena informasinya persyaratan membangun gedung kedokteran itu berbeda dengan prodi-prodi yang lain, ya kan, terutama terkait dengan laboratorium dan segala sesuatu yang terkait untuk praktek. Nah, inilah menurut kami prodi yang kita kembangkan ke depan supaya UIN Sumatera Utara Medan dengan Wahdatul Ulum, ya, yang utamanya itu sebagai distingsinya, bisa betul-betul kita harapkan menjadi alternatif, ya, alternatif baru bagi perkembangan ilmu kesehatan di Sumatera Utara terutama, ya, karena pesaing kita kan banyak, yang sudah pengalaman, ya. Nah, misalnya usulah kedokteran usul kan menjadi pilihan yang dikejar-kejar oleh calon mahasiswa kan. Nah ini, non sebab itu dalam seleksi calon-calon dosen dalam 1-2 tahun ini kita cuma mengadakan itu, ya. Sejauh ini misalnya seperti halnya farmasi, ya, farmasi itu kita sudah punya 2 atau 3, ya. Satu sudah di dalam yang menumpang di Sentek, dan insya nanti bisa kita fungsikan. Nah, selain itu kalau psikologi itu banyak Pak, dokter psikologi sudah banyak, ya. Terutama di Tarbiyah, ya. Tarbiyah ada magisternya di dakwah. Jadi kalau psikologi ini udah proses bagus lah prosesnya. Tinggal nunggu SK-nya saja, nanti kita buka mungkin dalam tahun akademik baru. Untuk gizi ini menurut saya, gizi ini kan merupakan termasuk unggulan belakangan ini muncul. Waktu Unimed buka itu termasuk yang nomor 1 diminati prodi gizinya, yang ditompangkan di olahraga kan. Ya. Jadi kita ini di MKM ini yang bidangnya pula gizi kan. Nah, gizi ini kita juga sudah ada SDM, ya, yang konsentrasi ilmu kesehatan di konsentrasi gizi dia. Nah, jadi kalau kita buka gizi, psikologi dan kedokteran ke depan, pendidikan dokter, ya, dalam mungkin 1-2 tahun ke depan sesuai dengan kebijakan di UIN, maka menurut saya FKM sudah kuat. Nah, oleh sebab itu menurut saya, ya, FKM ini selain keunggulannya dengan semangat berprestasi mahasiswa itu sangat tinggi, kompetitif itu. Mungkin tidak jauh beda dengan Sentek, karena yang perombakan mereka itu nyampak di nyata, ya kan. Mungkin beda dengan bidang-bidang lain kan. Nah, dia berbasis produk semua, ya. Nah, termasuk yang kita kembangkan itu gizi ini lah, dengan potensi laboratorium, ya. Laboratorium UIN-SU, namanya pun laboratorium Wahdatul Ulum. Wahdatul Ulum itu, maka menurut kami peluang untuk menciptakan keunggulan baru ke depan dengan potensi yang kita miliki, peluangnya besar, sangat besar sekali. Dan inilah kita berharap dengan PTM ini nanti, ya, apalagi kalau PTM ini sudah penuh, ya, seluruh mahasiswa bisa hadir di kelas, ya, sesuai dengan kebijakan perkuliahan nanti, ya, kita lihat nanti perkembangannya. Maka menurut saya kompetisi nasional, ya, dan internasional itu bisa diikuti mahasiswa kita. Kalau menyangkut penelitian, ya, penelitian dosen dan pengabdian kepada masyarakat, ya, mudah-mudahan on the track. Kami ingat juga di EP2M sudah dibagi porsi-porsi untuk pengembangan Wahdatul Ulum ini kan, baik dalam konteks penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Sehingga fungsi ilmu yang kita kembangkan itu bisa membantu masyarakat untuk berubah kepada yang lebih baik. Saya kira itu Pak. Ya.
Kalau Prof. Sapar sendiri membaca tadi kan sangat optimistik gitu, tapi kan kita juga tahu ada tantangan-tantangan yang perlu dipertimbangkan sebagai pembacaan ya. Ini bagaimana melihatnya tantangan-tantangan yang ada? Kalau tantangannya kan selama ini lebih kepada SDM dosen, ya, kemudian Sarpas. Dengan gedung baru kita di Tuntungan, ya, kampus baru, menurut saya dari segi sarana prasarana sudah memadai. Hanya saja, ya, karena input mahasiswa kita itu agak besar, ya, maka mungkin kalau udah PTN kita nanti, kampus Tomo juga harus kita gunakan juga, ya, berapa yang bisa di situ, dan harus didukung juga, mudah-mudahan kebijakan UIN itu bisa mengakomodir jumlah mahasiswanya tetap standar seperti sekarang, tapi model perkuliahannya itu yang mungkin kita inovasi. Jadi e-learningnya diperkuat, dosennya kita latih nanti kan, masing-masing fakultas, maka inovasi perkuliahan itu juga bisa lebih baik menurut saya. Ya, terima kasih Prof. Sapar, menarik sekali perbincangannya, sangat optimis dalam mengembangkan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tentu saja kita menanti banyak progres-progres gebrakan-gebrakan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mudah-mudahan itu terrealisasi. Para sahabat UINSU TV yang berbahagia, demikian perbincangan kita pada sesi ini. Saya Faisal Riza undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.